Jadi ini evolusi HP mid-range yang tadinya itu biasa aja guys, tapi sekarang tiba-tiba jadi super ganteng dan super all-rounder kayak gini. Iya sih, namanya adalah Tecno Pova 7 Ultra, yang tahun lalu Pova ini paling mentoknya cuma di HP mid-range yang jualan performa doang. Tapi ternyata ya, tahun ini mereka tuh di-upgrade habis-habisan, sampai-sampai semua sektornya itu naik kelas. Tampilannya juga jadi super stylish ya, dan performanya juga jadi jauh lebih mantap. Tapi apa benar sebagus itu dan kira-kira apa aja ya kekurangannya? Ya langsung aja kita bahas guys ya, Tecno Pova ini kekurangan kelebihannya, jadi stay tune terus sampai habis. Jangan lupa subscribe dan langsung aja kita bahas si Tecno Pova 7 Ultra. Oke, untuk HP-nya sendiri, alasan terbesar kenapa dari tadi HP ini gue bilang super adalah karena setelah gue cobain, ternyata semua sektornya itu menyala. Bahkan ada beberapa sektor yang kualitasnya ternyata jauh lebih bagus kalau dibandingkan dengan HP-HP di kelas harganya. Dimana yang terakhir gue cek harganya itu ternyata ada di kisaran 4,6 jutaan. Mungkin harganya bisa lebih murah lagi ya, tergantung promo. Jadi untuk harga terbarunya, kalian bisa cek aja linknya di kolom deskripsi. Nah dengan harga segitu, itu ngebuat HP ini jadi terimprove banyak banget. Bahkan nggak cuma performanya doang yang naik parah, tapi semua sektornya juga ternyata di-upgrade banget sampai-sampai terasa lebih mantap dibandingkan dengan tipikal HP penjutaan yang kita kenal. Dan gue rasa salah satu alasan terbesar kenapa HP ini jadi berubah banget adalah karena dia sekarang udah masuk ke ranah smartphone yang stylish. Tapi bedanya dengan smartphone stylish biasanya, di sini tuh kita tetap dapat spek internal yang ngeri. Bahkan dikasih aksesoris yang super ganteng juga dan jumlahnya banyak dan gratisan pula. Jadi itu juga ngebuat desainnya jadi berubah banget dari awalnya yang tema-temanya tuh cyberpunk, sekarang jadi futuristik sci-fi yang gue rasa ini jauh lebih elegan. Dimana kesan edgy-nya itu masih dapet, tapi sekarang jadi jauh lebih low profile karena udah pakai warna-warna netral. Yang ngebuat tampilannya tuh bisa banget narik perhatian tapi tetap kelihatan kalem. Jadi ini tipe-tipe HP ganteng yang kelihatannya tuh elegan gitu. Jarang banget ya yang kayak gini. Sebenarnya Vive sendiri agak mirip dengan Nothing Phone, tapi karena mereka itu nggak masuk ke Indonesia ya guys ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin lah ya, capek. Nah untuk kualitas aksesorisnya sendiri bisa dibilang ini udah terhitung gokil ya. Mulai dari casing bawaannya yang nggak cuma bisa buat tampilannya makin ganteng, tapi ini juga bisa buat tampilannya jadi makin liar. Soalnya kita bisa tempelin magnetic card yang buat tampilan belakangnya jadi terkesan beda. Bahkan kita juga bisa tempelin wireless power bank yang menurut gua ini desainnya ganteng banget. Bahkan bagi gua pribadi, sebenarnya itu semua udah bisa jadi alasan untuk beli HP ini karena itu ngebuat experience dari HP ini jadi jauh lebih seru dan jauh lebih berkesan dibandingkan dengan HP-HP lain di harga yang sama. Dan bagi gua itu adalah experience yang terhitung mahal. Paling kekurangan di bodinya, ternyata bodinya itu nggak setipis HP stylish yang lain karena ini udah 8,9 mm. Tapi untungnya pas dipegang ternyata ini masih nyaman karena ternyata bodinya ini ergonomis dan beratnya juga terhitung ringan. Apalagi serunya itu justru ngebuat kapasitas baterainya jadi gede banget di 6000 mAh. Dan pas dikulik lagi ternyata sektor baterai HP ini terhitung ngeri guys karena nggak cuma kapasitas baterainya doang yang besar, ternyata di sini juga fitur pentingnya ada banyak. Kayak contohnya aja HP ini ternyata udah support wireless charging guys. Jadi udah terasa kayak HP-HP mahal. Tapi yang terpenting di sini tuh ternyata ada fitur bypass charging. Yang ini ternyata gue baru ngeh ya, kenapa banyak banget yang nyari fitur bypass charging ini. Karena pas gue lihat ternyata ini fitur yang berguna banget ya untuk joki, streamer atau orang-orang yang suka main game selama berjam-jam atau mungkin dalam waktu yang lama. Soalnya bypass ini nggak cuma ngebuat baterainya lebih awet doang, tapi dia juga bisa buat performanya jadi lebih nyaman. Karena panas dari baterai saat dicas itu bisa langsung dihilangkan oleh fitur ini. Tapi itu bukan berarti HP ini harus dicas terus-terusan guys ya. Soalnya gue udah cobain main game di HP ini dan ternyata baterainya irit banget. Bahkan harusnya ya Mobile Legends di setting rata kanan pun bisa dimainin sampai 7 jam lebih. Dan gak cuma itu, pas dipakai seharian pun ini baterainya juga susah banget ya habisnya. Padahal udah gue pakai untuk sosmedan, streaming, browsing seharian, tapi ternyata sisa baterainya itu masih banyak guys. Jadi kalau mau dipakai untuk kegiatan normal, ngegame seharian atau ngegame plus ngecas seharian, ini juga masih bisa guys ya. Hayo aja, gas aja. Oh ya, ini pengecasannya juga udah terhitung kenceng ya guys ya. Karena di boxnya itu kita dikasih chargeran yang kenceng juga nih, di 70 watt outputnya. Jadi sektor baterai untuk HP ini bisa dibilang udah terhitung lengkap untuk kelas harganya. Tapi kalau ngomongin kenceng, HP Pova tentu aja nggak ada ceritanya HP Pova yang nggak kenceng ya guys ya. Bahkan yang ini aja performanya levelnya itu udah mendekati flagship killer. Karena kalian bisa lihat aja ini nilai benchmarknya udah 1 juta lebih. Yang mana ini nilainya itu jauh banget di atas Pova terkuat yang tahun lalu kita bahas. Dan serunya ternyata
tuh nggak cuma sebatas angka doang, karena performa in real life-nya juga ternyata meningkat banget. Contohnya kalau dulu main Mobile Legends bisanya cuma di 80 FPS, sekarang 120 FPS di settingan tertinggi pun lancar jaya. Bahkan setelah 1 jam main pun, bodinya masih terhitung adem ya guys ya, cuma di sekitaran 42 derajat. Sampai-sampai game Genshin Impact pun yang awalnya itu cuma bisa di settingan terendah doang, sekarang di settingan grafis dan frame rate tertinggi udah bisa dilibas sama HP ini. Ya walaupun setelah 1 jam main ternyata bodinya jadi 47 derajat, temperaturnya dan frame rate stabilnya di 45 fps. Tapi itu wajar untuk kelas harganya, bahkan kalau dipakein kipas pun ini udah bisa stabil loh sebenarnya di 60 fps. Terus karena dia udah collab dengan PUBG, tentu aja di sini settingan 120 fps-nya udah kebuka ya guys ya, dimana dia bisa stabil di 100-an fps setelah 1 jam main. Dan untuk harga 4 jutaan bisa dibilang ini performa yang super banget ya guys ya. Bahkan ini udah bisa ngimbangin flagship killer atau bahkan HP-HP flagship beberapa tahun belakangan. Tapi yang buat gue kaget ternyata nggak cuma performanya doang yang meningkat. Ternyata di sini experience UI-nya juga meningkat pesat. Dimana sekarang desain UI-nya makin seru, animasinya juga makin smooth, tanpa iklan, bisa atur ukuran folder, dan bahkan sekarang fitur AI dan implementasinya juga udah terhitung kelas atas di iOS ini. Kayak contohnya sekarang di sini tuh ada AI Magic Box yang bisa buat kita pas main Genshin bisa jalan sendiri dan bisa pick up item sendiri. Bahkan scene dialognya juga bisa dibuat lebih cepat, yang mana ini ngebantu banget lah, apalagi buat orang-orang yang sering main Genshin. Terus di sini juga ada AI editor yang nggak cuma bisa menghapus tapi juga bisa memperbesar gambar dengan akurasi yang sangat-sangat bagus. Hasilnya ini mantap fiturnya. Terus AI productivity-nya juga ada, circle to search ada, dan banyak lah fitur AI yang bisa kita coba di iOS ini. Bahkan iOS ini pun sekarang juga udah dijanjikan dapat support software update sampai 3 tahun. Jadi software experience dari iOS ini udah terhitung ngeri ya guys ya perkembangannya. Karena sekarang dia tuh nggak cuma makin nyaman tapi fiturnya juga jadi jauh lebih up to date. Jadi untuk urusan performa, gue rasa ini HP 4 jutaan yang bisa dibilang salah satu yang terbaik nih di kelas harganya. Tapi gara-gara itu gue juga jadi skeptis dengan kameranya. Karena biasanya HP-HP yang udah jor-joran di performa, desain, dan lain-lain itu dikasih aksesoris pula, itu pasti kameranya dibuat biasa aja. Walaupun untungnya di sini ada upgrade juga, di mana sekarang mereka udah nambahin kamera ultrawide, padahal sebelumnya itu belum punya tuh kamera ultrawide. Tapi pas cobain langsung ternyata gue salah ya sih. Apalagi kamera utamanya ini ternyata dia udah bisa record video secantik ini di kondisi yang beneran super terik ini guys. Hasil foto lainnya juga mantap, bahkan kamera ultrawide-nya juga terhitung cakep. Termasuk hasil selfie-nya juga nih udah bisa dibilang terhitung oke juga. Kalau dari foto-fotonya jujur gue suka sih sama fotonya, karena nggak cuma tajam doang tapi dia juga punya karakter warna yang natural. Pencahayaannya juga selalu rapi dan skin tone-nya juga bisa dibilang terhitung mantap di sini. Bahkan di kondisi yang terhitung sulit sekalipun ternyata mereka bisa nih ngasihin foto-foto yang kualitasnya tuh bagus banget. Sampai-sampai kamera ultrawide dan kamera selfie-nya juga udah terhitung mantap untuk kelas harganya. Untuk videonya kalian bisa lihat ini di kondisi outdoor guys. Ini 4K 30 fps tapi sebenarnya dia bisa 4K 60 fps juga. Dan ini kalian bisa lihat ya, terang, suaranya juga, noise reduction-nya seperti apa, skin tone gua, ketajamannya seperti apa. Dan ini hasilnya tadi sudah gue lihat ya, hasilnya bagus, tapi kita akan coba juga di tempat yang lebih remang-remang, yaitu di indoor, pakai artificial light, bukan cahaya ilahi kayak gini. Nah, soalnya kita cek kayak gini hasilnya guys. Kamera depannya kira-kira kayak ini guys. Ini resolusinya 4K 30 fps dan udah ada image stabilization-nya, jadi hasilnya tuh bakalan stabil ya kalau pakai untuk jalan-jalan kayak gini. Kita arahin ke backlight, ke matahari. Kalian bisa lihat gimana muka gua nggak dibuat gelap sama dia, masih kelihatan cukup terang. Dan kita akan juga coba di kondisi yang indoor untuk tes gimana noise-nya dan juga yang lain-lainnya juga. Kita coba di indoor juga ya guys. Kayak gini hasilnya kalau kamera depannya. Dan hasil videonya kalau dalam ruangan kayak gini guys. Ini 4K 30 fps pakai kamera utamanya. Dan kalian bisa nilai gimana nih di dalam ruangan yang pencahayaannya masih cukup oke juga ya. Tapi kita juga akan coba nanti di tempat yang benar-benar gelap, yang cuma ngandelin cahaya-cahaya lampu dari jalanan doang. Kayak gini ya. Dan ini contoh video selfie-nya guys kalau di tempat yang indoor. Jadi kebetulan gue lagi ada di Steak 21, lagi makan steak. Dan kalian bisa lihat gimana muka gue
Dan juga suara gue seperti apa di sini, suaranya bising karena banyak lagu. Dan tadi sih udah gue lihat ya di sini skin tone-nya bagus karena melihat muka gue jadi kelihatan cerah tapi nggak terlalu putih gitu. Dan juga detailnya juga oke, ini soalnya bisa di resolusinya 4K guys. Dan untuk video malamnya kira-kira kayak gini di kondisi yang bener-bener gak banyak lampu, cuma ada lampu dari jalan doang. Dan tadi gue juga udah coba di tempat yang belakangnya itu banyak backlightnya, dan hasilnya menurut gue cukup puas ya karena HDR-nya bagus guys. Dan kalian juga bisa lihat di mana muka gue itu dibuat terang, tapi background di belakang juga nggak dibuat terlalu overexposed, jadi masih kelihatan balance. Sedangkan warnanya juga gue cukup suka karena ini cukup hidup ya. Dan juga level noise dan ketajamannya juga terhitung oke banget. Untuk harga segini kayaknya sih ini lebih bagus sih, paling bagus mungkin sejauh ini yang pernah gue coba untuk kelas harga 4 jutaan. Kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys video dari Tecnopova 7 Ultra 5G ini? Coba di komen di bawah. Dan kamera depan juga bisa dipakai untuk efek bokeh kayak gini guys. Kalian bisa lihat gimana hasilnya. Ini gue pakai 1,4 f1,4, jadi belakangnya bakal kelihatan blur banget. Tapi emang resolusinya cuma di 1080p doang. Tapi ini udah cukup bagus sih buat gue. Karena emang rata-rata kalau mid-range jarang banget yang bisa kayak gini dan hasilnya bagus. Menurut kalian kira-kira gimana? Oh ya, nggak ketinggalan layarnya juga sekarang makin mantap ya, dimana sekarang ujungnya itu dibuat lebih rounded, yang mana ternyata ini lebih masuk ke anak muda. Soalnya gue baru tahu banyak yang bilang kalau layar Pova 6 Pro itu terkesan kayak HP bapak-bapak karena ujungnya itu agak lancip. Mungkin karena gue milenial, gue lebih suka yang desain yang lama ya. Tapi kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana ya? Sekarang yang lebih suka desain layar yang ujungnya itu rounded atau yang lebih lancip? By the way, kalau layarnya sendiri udah terhitung kelas atas ya guys ya, karena selain udah AMOLED, dia juga punya ketajaman, tingkat kemulusan, dan respon yang super tinggi. Kekurangan yang gue temuin di layarnya paling di sini dia belum support HDR10 dan juga Dolby Vision. Jadi dynamic range film-film yang kita streaming bakalan gak setinggi HP-HP kelas high-end. Walaupun sebenarnya gue nggak terlalu anggap itu serius karena sejauh ini hasil streaming film di HP ini udah bagus-bagus aja. Tapi kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys? Coba komen di bawah. Terus untuk audionya awalnya gue sempat kecewa karena bagian atasnya ini speakernya itu ternyata agak bindeng sedikit. Untungnya beberapa minggu lalu ada satu update tuh yang akhirnya ngebuat kualitas suara bagian atas dan bawahnya itu sekarang seimbang atau sama bagusnya. Yang ngebuat sekarang untuk main game atau nonton-nonton udah terdengar mantap nih kualitas suara dari HP ini. Sedangkan untuk fitur-fiturnya ini juga udah terhitung mantap. Di sini udah 5G, NFC, dan tentu aja udah punya in-display fingerprint sensor. Plus dia juga udah tersertifikasi IP64. Jadi udah lumayan nih, udah tahan sama air, dan ini juga peningkatan nih kalau dibandingkan dengan Pova 6 Pro tahun lalu. Sedangkan minusnya paling dia belum support dengan micro SD card dan juga jack audio. Ini mungkin perlu dipertimbangkan karena beberapa orang mungkin mencari fitur itu di beberapa HP mereka. Dan dia juga nggak punya opsi 512 GB yang akhirnya buat dia nggak bisa jadi pilihan utama buat orang-orang yang nyari HP dengan storage yang besar. Tapi terlepas dari itu, gue rasa HP ini udah terhitung super banget untuk kelas harganya. Karena mulai dari desain aja ini udah luar biasa seru. Jarang banget ada HP yang konsep tampilannya itu sematang ini di kelas harga segitu. Performanya juga udah naik parah sampai-sampai bisa nyentuh ke ranah flagship killer. Baterainya juga super badak, bahkan fitur charging, fitur software, sampai kameranya pun udah terhitung wow untuk kelas harga 4 jutaan. Dan kayaknya ini cocok banget buat orang-orang yang nyari HP 4 jutaan serba bisa yang nggak cuma keren tapi juga punya performa yang super kencang. Dan kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys? Langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga subscribe biar nanti kita bisa ketemu lagi di video-video gua yang berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao.